Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Hikmat Pagi tanggal 16 Juni 2023. Dalam program Hikmat Pagi kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan Dipanggil untuk Menderita, yang akan dibawakan oleh Saudari Kesia Gracelia Yosua. Renungan kita pada pagi hari ini akan berfokus pada 1 Petrus 2 ayat 21-22. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami satu hari lagi. Sekarang sebelum kami memulai aktivitas kami ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya kami dapat memahami isi dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini berbunyi demikian, yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 21-22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Suatu hari ada seorang anak kecil yang bertanya kepada ibunya yang sedang menemani tidur. Sang anak bertanya, "Mama, apa yang membuat tanganmu itu terluka? Mengapa tanganmu tidak seperti tangan ibu yang lain? Tampaknya tangan ibu memiliki luka ya?" Kemudian ibunya menjawab, "Nak, ada kisah saat kamu masih sangat kecil. Pada saat ibu telah menidurkanmu, ibu mendengar ada suara tangisan dan jeritan yang sangat besar dari ruangan atas. Ibu bangun dan mendapati bahwa ranjangmu telah terbakar. Ternyata lampu minyak dinding yang berada di kamarmu itu terjatuh dan membakar apa yang ada di sekitarnya. Ibu menjadi sangat panik karena kamu masih ada di ranjang itu. Itu sebabnya ibu segera meraihmu, tetapi tangan ibu kemudian terkena api. Itulah alasan mengapa ada bekas luka di tangan ibu." Saudara, seorang bernama T.D. Witt pernah mengatakan bahwa biarlah ketika kita mengingat akan bekas luka di kaki dan tangan Yesus, itu membuat kita tersadar bahwa penderitaannya yang membuat kita menjadi sembuh. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu." Saudara, bagi setiap kita yang sedang menghadapi berbagai pergumulan di dalam dunia ini, biarlah firman Tuhan memberikan kita alasan untuk terus menguatkan hati. Mengapa? Sebab karena kita memang telah dipanggil untuk menderita. Kita mengikuti teladan Kristus Yesus yang juga telah menderita bagi setiap kita manusia berdosa. Biarlah ketika kita memandang kepada salib Kristus, kita semakin diteguhkan untuk mengikut jejaknya. Saudara, dalam ayat 23 dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang akan menghakimi dengan adil. Orang-orang Kristen yang baik adalah orang-orang yang dipanggil untuk menderita, sehingga dengan demikian kita menjadi terus bersabar dalam setiap kesesakan yang ada. Kita ini dipanggil atas perintah Kristus Yesus sendiri melalui pemeliharaan Allah dan kasih karunia ilahi. Saudara, penderitaannya memampukan kita untuk bertahan di dalam kesesakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, di dalam dunia ini kami selalu diperhadapkan dengan berbagai hal yang mencoba untuk menarik kami dari iman percaya kepada Tuhan. Mungkin itu melalui kesusahan, kesulitan, dan segala kesesakan yang hari ini kami hadapi. Namun Tuhan, kami tetap meminta Engkau memberikan kami hati yang terus diteguhkan. Karena kami ingat bahwa ketika kami memandang hanya kepada salib-Mu, maka disitulah kami memperoleh kekuatan, serta kami memperoleh harapan untuk dapat menatap masa depan. Sekalipun hari ini semua jalan mungkin tampak tertutup, tetapi kami percaya Tuhan menyediakan rencana yang indah dalam kehidupan setiap kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, secara khusus mengenai segala kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan tolong
Mampukan kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan sukacita serta damai sejahtera Tuhan di dalam hati setiap kami. Terima kasih, terpujilah namamu demi Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan bahwa ketika dalam kesesakan kita ingat akan salib Kristus. God bless you.